Jadi, belum lama ini aku habis nonton film Interstellar dari Christopher Nolan. Dan aku bersyukur karena baru nonton tahun ini. Mungkin kalau aku tontonnya pas film ini pertama kali keluar, yaitu pada tahun 2014, aku mungkin tidak akan mengerti apa menariknya film ini. Karena di tahun 2014 aku masih berumur 7 tahun. Tapi aku juga menjadi sangat sayang karena aku tidak bisa menyaksikan masterpiece satu ini di layar lebar. Soalnya musiknya bagus banget. Dan film ini benar-benar mengubah cara pandangku terhadap dunia ini. Satu hal yang aku ambil paling menarik dari film Interstellar ini adalah scene di mana Cooper memasuki black hole dan menuju sebuah tempat yang dimensinya lebih tinggi. Kali ini aku akan sok pintar dan sedikit menjelaskan tentang apa itu dimensi. Setelah melakukan sedikit riset, aku akhirnya sudah mendapatkan sebuah kesimpulan atau sebuah jawaban dari apa itu dimensi. Disclaimer dulu, untuk riset kali ini kalian bisa download file PDF dari risetku ada di deskripsi. Dan hampir setiap kata-kata yang ada di video ini sumbernya ada di file PDF risetku. Dan untuk sumber utamanya adalah video dari rumah editor ini, dan juga dari beberapa link yang ada di risetku. Lanjut ke topik utama. Dimensi. Apa itu dimensi? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah ini bisa dimaknai dengan ukuran yang berupa panjang, tinggi, lebar, dan luas, dan sebagainya. Dalam matematika, dimensi adalah ukuran panjang, lebar, atau tinggi yang diperpanjang ke arah tertentu. Dalam fisika, dimensi adalah cara penulisan besaran yang menunjukkan besaran pokok penyusunnya. Mari kita mulai dengan satu dimensi. Dimensi pertama adalah sebuah garis yang menyatukan dua titik yang hanya memiliki satu besaran atau ukuran, yaitu panjangnya. Jadi, kita hanya memiliki satu sumbu, yaitu sumbu X. Untuk membuat dimensi kedua, kita membutuhkan satu buah garis lagi. Setelah itu, kita hubungkan dua garis ini dan kita mendapatkan salah satu bentuk dua dimensi, yaitu persegi. Dua dimensi adalah sebuah gabungan dari beberapa garis yang membentuk sebuah bangun datar seperti persegi, segitiga, dan lain-lain, yang dimana bentuk-bentuk tersebut memiliki luas. Artinya, kita mendapatkan sebuah besaran yang baru, bukan hanya panjang saja, kita juga mendapatkan lebar. Yang artinya juga, kita sudah mendapatkan dua sumbu, yaitu sumbu X dan Y. Benda dua dimensi dapat bergerak ke atas, ke bawah, kanan, dan juga kiri. Untuk membuat dimensi ketiga, kita membutuhkan satu buah persegi lagi. Lalu tarik garis dua persegi tersebut dan kita mendapatkan salah satu bentuk tiga dimensi, yaitu kubus. Tiga dimensi adalah sebuah gabungan dari beberapa garis yang membentuk bangun ruang seperti kubus, balok, bola, dan lain-lain, yang dimana setiap bangun ruang tersebut memiliki volume atau terdapat ruang di dalam bentuk tersebut. Artinya, kita mendapatkan satu besaran yang baru, bukan hanya panjang dan lebar, tetapi ada juga tinggi. Kita juga mendapatkan satu sumbu baru, yaitu sumbu Z, yang artinya kita sudah mendapatkan tiga sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Jika untuk membuat satu dimensi kita menarik garis ke arah kanan atau kiri, untuk membuat dua dimensi kita menarik garis ke arah atas atau bawah, dan untuk membuat tiga dimensi kita menarik garis ke depan atau ke belakang. Lalu pertanyaan terbesarnya adalah ke arah mana lagi kita perlu menarik garis untuk membuat empat dimensi? Sebelum itu kita harus memahami apa itu empat dimensi. Menurut Albert Einstein, alam semesta yang kita tempati saat ini adalah empat dimensi, di mana empat dimensi memiliki empat ukuran, yaitu panjang, lebar, tinggi, dan satu sumbu yang tidak bisa kita gambarkan. Dan dalam teorinya Einstein, sumbu tersebut adalah waktu. Ya, waktu. Waktu tidak bisa kita lihat karena sumbu waktu ini berada di dimensi yang lebih tinggi. Sebab inilah Einstein menyebut kalau kita sedang bertempat di dalam space-time continuum. Dalam bahasa Indonesianya, kontinum ruang waktu. Tiga sumbu untuk ruang dan satu sumbu untuk waktu. Tetapi teori ini belum bisa dibuktikan 100% benar. Lanjut ke pertanyaan utama. Bentuk empat dimensi itu seperti apa sih? Aku tidak bisa menunjukkan sumbu keempat dalam empat dimensi itu ke arah mana, atau menunjukkan benda empat dimensi yang asli itu seperti apa. Karena
ke arah manapun yang kita tunjuk atau benda apapun yang kita pikirkan pasti akan tetap dalam kerangka 3 dimensi. Kita, manusia, terjebak dalam dunia 3 dimensi dan terbatas hanya dapat melihat alam 3 dimensi. Tetapi saat ini, kita sudah bisa melihat bentuk 4 dimensi dalam proyeksi 3 dimensi. Loh, bukannya tadi bilangnya kita makhluk 3 dimensi nggak bisa melihat atau membayangkan benda 4 dimensi? Kita tidak bisa melihat secara utuh sebuah bentuk 4 dimensi itu seperti apa. Tetapi, kita bisa melihat proyeksi atau bayangannya dalam bentuk 3 dimensi. Biar aku jelaskan. Pertama, apa yang terjadi jika kita memasukkan sebuah bola, yaitu benda 3 dimensi, ke dalam sebuah dunia dimensi? Kita makhluk 3 dimensi yang dapat melihat dunia 3 dimensi, melihatnya secara sempurna apa yang sedang terjadi. Tetapi, di dalam dunia 2 dimensi, yang terlihat hanyalah bagian yang menyentuh platform 2 dimensinya saja, di mana sebuah lingkaran muncul entah dari mana, yang dimana awalnya tak terlihat, lalu sangat kecil, lalu membesar sampai besar sekali, lalu mengecil lagi sampai tak terlihat. Kenapa di sini kita hanya dapat melihat lingkaran? Karena ini adalah proyeksi dari bola, yaitu benda 3 dimensi. Jika dimasukkan ke dalam dunia 2 dimensi, dia akan menjadi sebuah lingkaran. Kehilangan satu sumbu merupakan akibat dari mengilustrasikan benda dengan dimensi yang lebih tinggi dari dimensi yang kita tempati. Kesimpulannya adalah kita dapat melihat benda dengan dimensi apapun dalam proyeksi dimensi yang lebih rendah. Kita dapat melihat benda 3 dimensi dalam proyeksi 2 dimensi. Contohnya adalah ketika kita melihat bayangan diri kita sendiri di bawah matahari. Jadi logikanya kita dapat melihat benda 4 dimensi, tetapi karena mata kita hanya bisa melihat maksimalnya dunia 3 dimensi, jadi kita tidak bisa melihat bentuk utuhnya, hanya proyeksi 3 dimensinya saja. Jika dalam dimensi kedua, kita memiliki sebuah persegi atau square, dan dalam dimensi ketiga, kita memiliki sebuah kubus atau cube. Dalam dimensi keempat, kita memiliki sebuah bentuk kubus dalam dimensi keempatnya, yaitu tesseract, atau nama lainnya hypercube. Jika sebuah persegi terbentuk dari 4 garis yang digabungkan, dan sebuah kubus terbentuk dari 6 persegi yang digabungkan lalu dilipat, sebuah tesseract terbentuk dari 8 kubus yang kemudian digabungkan dan dilipat di masing-masing rusuknya. Membingungkan, bukan? Untuk lebih memahami yang aku jelaskan tadi, silahkan simak video yang satu ini. Imagine how we would show a 3D cube to a 2D creature. In fact, what I have here is a video of a net folding and unfolding into a 3D cube. Are we all happy that is a video of a 2D net folding into a 3D cube? Because it's not. That is not a video of a 2D net folding into a 3D cube. That is a video of the shadow of a 2D net folding into a 3D cube. Di sini kita bisa lihat kalau pada tampilan 2 dimensi, atap kubus tersebut terlihat seperti melebar dan menyatu ke dalam bangun datar tersebut. Padahal, dalam tampilan 3 dimensi, yaitu dimensi yang lebih tinggi, atap tersebut hanya dilipat. Itulah akibat dari menampilkan benda dengan dimensi yang lebih tinggi dalam dimensi yang lebih rendah. This is our 2D net of a 3D cube. What I have over next to it is the 3D net of a 4D cube. I'm now going to show you the 3D shadow of the 3D net folding into a 4D cube. Begitu juga dengan jaring tesseract. Kubus-kubus tersebut terlihat seperti melebar. Padahal di dimensi yang lebih tinggi, kubus-kubus tersebut hanya melipat saja. Tetapi kita harus ingat kalau ini hanya proyeksi 3 dimensinya saja, bukan versi utuhnya. Lalu tesseract versi aslinya bagaimana? Gambaran atau visual yang paling akurat saat ini adalah tesseract yang asli juga mengandung sumbu waktu, dan bentuknya bertumpuk dan berulang-ulang. Dan inilah yang divisualisasikan di dalam film Interstellar. Sekarang menuju pertanyaan ketiga, yaitu apa yang kita lihat jika kita adalah makhluk 4 dimensi. Semisal ada sebuah makhluk 2 dimensi. Makhluk 2 dimensi hanya mengetahui atas, bawah, kanan, kiri. Jelas ya? Sebagai contoh, di sini ada 2 makhluk 2 dimensi, di mana di antara mereka ada sebuah dinding. Sebagai makhluk 2 dimensi, orang satu tidak akan bisa melihat orang dua. Orang dua juga tidak akan bisa melihat orang satu, karena ada dinding yang menghalangi pandangan mereka.
Lalu, mengapa kita dapat melihat keduanya secara keseluruhan? Karena kita ada di dimensi yang lebih tinggi, yaitu 3 dimensi, dan sedang melihat dunia 2 dimensi. Untuk makhluk 2 dimensi, mereka dapat melihat dunia 2 dimensi, tetapi mata mereka melihat dunia secara 1 dimensi. Contohnya adalah gambar tadi, di mana jika ada sebuah benda 2 dimensi yang menghalangi pandangannya, dia tidak bisa melihat apa yang ada di sebelah tembok itu, karena arah pandangannya terhalangi oleh tembok tersebut. Sebagai makhluk 3 dimensi, pandangan kita berbentuk 3 dimensi. Artinya, kita dapat melihat bentuk apa saja yang 3 dimensi dan dimensi-dimensi yang lebih rendah dari itu. Tetapi, mata kita melihat dunia dalam bentuk 2 dimensi, seperti layar bioskop. Lalu, bagaimana untuk makhluk 4 dimensi? Ya, betul sekali. Pandangan mereka 4 dimensi. Artinya, mereka bisa melihat benda 4 dimensi secara keseluruhan. Dan mata mereka melihat dunia dalam bentuk 3 dimensi. Contohnya seperti ini. Kamu adalah makhluk 3 dimensi dalam dunia 3 dimensi. Dan saat ini ada sebuah box, yaitu benda 3 dimensi di depanmu. Kamu tidak akan bisa melihat apa yang ada di belakang box tersebut, karena pandanganmu terhalangi oleh box tersebut, dan juga karena matamu melihat dunia secara 2 dimensi. Gampang kan? Tetapi untuk makhluk 4 dimensi, ketika melihat dunia 3 dimensi, mereka bisa melihat apa yang ada di belakang box tersebut, apa yang ada di dalamnya, bahkan ketebalan dari box tersebut. Karena mata mereka melihat dunia secara 3 dimensi, bukan seperti layar bioskop. Kita mungkin tidak bisa membayangkannya, tetapi setidaknya kita dapat memahaminya. Karena sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan atau sesuatu yang tidak terlihat belum tentu tidak nyata. Maka dari itu ada ilmu agama. It's not the eyes that are blind, but it is the hearts in the chest that grows blind.